gue sempat merasa wow, banyak banget ketakutan yang gue rasakan, mulai dari ini kuliah jadi susah banget, di luar tugas juga banyak banget, tambah usaha-usaha gue berhenti, gue nggak ada pemasukan. Bimbel private-nya, orang tua dari murid yang diajar di bimbel gue, mereka itu minta tolong untuk dipending dulu ngajarnya, dipending hingga waktu yang tidak ditentukan. Idea is easy, but execution is everything. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama gue Munir. Saat ini sedang berkuliah di Universitas Indonesia. Semester 9, jadi sekarang sambil skripsian, sambil jalanin usaha. Tentang latar belakang ya. Oke, jadi sebenarnya latar belakang kenapa titipin ini akhirnya bisa jalan, itu dimulai dari sebelum COVID-19 ini ada. Atau lebih tepatnya terdeteksi di Indonesia. Bukan titipinnya ya yang jalan dari sebelum COVID, tapi lebih tepatnya ke pengalaman gue berwirus itu udah gue mulai sebelum COVID ini datang. Iya, jadi waktu itu gue berwirausaha makanan. Iya, produk camilan keripik pisang yang ada rasa-rasanya gitu. Dan waktu itu sih rasanya masih coklat sama vanila, dan tapi udah lumayan lama sih, 1 tahun berjalan gitu. Dan usaha lain yang gue jalankan juga ada bimbel private, karena sebelumnya gue tuh sempat kerja di tempat orang tentang apa namanya, mengajar pelajaran SD dan SMP, dan gue berpikir kenapa nggak gue aja ya, kenapa gue nggak jadi mereka, ketimbang gue yang ngajar ngabisin waktu kan, maksudnya gue harus kesana dan transport segala macam, capek lah. Kenapa nggak gue aja yang buka usaha, toh juga gue tahu banyak teman-teman gue yang butuh untuk jadi pengajar gitu kan. Tapi ya udah, singkat cerita begitu COVID-19 ini datang ke Indonesia, terdeteksi di Indonesia, dua usaha ini berhenti gitu aja. Iya, Munana pasar utamanya mahasiswa, dan saat itu mahasiswa cukup panik, dan sebagian besar dari mereka ada yang pulang kampung halaman, ada yang meliburkan dirinya, bukan meliburkan, mereka nggak masuk ke kelas, mereka izin untuk tinggal di rumah karena takut tertular, dan nggak ada yang salah untuk itu. Ditambah lagi kampus gue, baik sih sebenarnya, kampus gue bersikap cepat untuk mengarahkan seluruh sivitas akademika di kampus untuk melakukan pembelajaran secara online gitu kan. Begitupun juga bimbel private-nya, orang tua dari murid yang diajar di bimbel gue, mereka itu minta tolong untuk dipending dulu ngajarnya, dipending hingga waktu yang tidak ditentukan. Jadi paham sendiri lah ya. Ya gitulah, cerita dua usaha yang gue lakukan sebelumnya itu berhenti, dan cukup lama waktunya, sekitar 4 bulan, hingga akhirnya titipin ini ketemu idenya. Jadi ceritanya kenapa pada akhirnya titipin ini bisa gue jalankan, itu ada kaitannya dengan salah satu mata kuliah eksternal yang gue ambil selama semester kemarin. Iya, semester 8. Semester 8 kemarin, jadi gue belum ngambil skripsi dan gue masih ngambil mata kuliah, dan salah satu mata kuliah yang gue ambil adalah mata kuliah eksternal psikologi kepemimpinan di Fakultas Psikologi UI. Di sana gue belajar tentang ya sebagaimana kepemimpinan itu seharusnya kan. Tapi ada satu bahasan yang menarik, ada satu bahasan di sini yang di sana tuh gue belajar tentang kondisi seseorang di masa krisis gitu. Jadi ada 3 zona di sana, 3 zona yang bisa jadi ini tahapan juga. Zona dari mulai dari orang yang awalnya ketakutan, berada di zona ketakutannya, hingga akhirnya ada di zona pertumbuhannya. Istilahnya itu ada di fear zone, ada learning zone, dan ada growth zone gitu loh. Dan dari pelajaran itu yang sempat dibahas di kelas, gue melihat oh ini relate banget dengan kondisi kita sekarang gitu loh. Saat dimana seseorang benar-benar merasa dalam zona ketakutannya, iya kayak gue aja, gue sempat merasa wow, banyak banget ketakutan yang gue rasakan, mulai dari ini kuliah jadi susah banget, di luar tugas juga banyak banget, tambah usaha-usaha gue berhenti, gue nggak ada pemasukan, dan gue harus gimana ini, gimana untuk operasional gue ke depannya. Ya sejujurnya waktu itu akhirnya gue sempat minta ke orang tua lagi, walaupun dikit-dikit, tapi sebenarnya berat gitu, karena sebelumnya gue udah coba mencari uang sendiri kan, tapi ya mau gimana. Dan gitu pun teman-teman gue ada yang parnonya sampai dia tuh nggak mau keluar sama sekali, nggak mau keluar rumah sama sekali, ya karena takut. Dan itu ya wajar-wajar aja sih menurut gue ya, setiap orang punya
rasa ketakutan masing-masing, dan itu relate banget sama apa yang gue pelajari di kelas gitu kan. Tapi ada tahapan selanjutnya, learning zone, yang karena gue tahu itu, gue jadi berpikir, oh iya benar juga, gue nggak bisa nih lama-lama kayak gini, gue harus ngelakuin sesuatu, gue harus bertindak sesuatu. Karena kalau gue nggak mulai berpikir untuk melakukan sesuatu, ya gue akan selamanya berada di fear zone gue kan. Dan akhirnya di saat itu gue berpikir, kira-kira apa yang bisa gue lakukan ya untuk menggantikan sumber pemasukan gue yang sempat berhenti gitu. Dan di saat itu sejujurnya gue menemukan, oh ternyata bermain di pasar modal jadi salah satu alternatif terbaik iya saat itu. Dan dan itu gue lakukan gitu kan, dengan harapan, oh ternyata gue udah mulai dikit-dikit nih masuk ke growth zone gue kan. Wah, gue udah mulai nggak terlalu stres memikirkan kondisi krisis saat ini, dan gue coba memanfaatkan peluang lain kan untuk mencari pemasukan gue dan tambahan kegiatan selain kuliah gitu kan. Dan 4 bulan berjalan dari COVID itu masuk ke Indonesia, berarti sekitar bulan Juni kemarin, gue menemukan ide tentang titik ini. Jadi waktu itu diawali dari teman dekat gue, dia orang Sulawesi, udah pulang ke kampungnya di Sulawesi, dan dia minta tolong bukan minta tolong, lebih ke ngodein kalau dia mau gue nyelamatin barangnya di kosan. Iya, karena udah masa kosannya itu kan udah mau habis, dan dia mungkin bingung ya, kalau dari Sulawesi balik ke sini COVID masih rame, kalau mau memperpanjang kosan kok sayang banget buat nitip barang doang, terus gimana ya enaknya. Oke, mungkin gue cut dulu ya cerita gue sama teman gue di situ, tapi gue pengen cerita langsung ada satu ide yang tiba-tiba gue kepikiran. Bukan satu ide, permasalahan dulu deh, dimulai dari permasalahan. Jadi gue rasa permasalahan itu bukan cuman teman gue aja yang ngerasain, gue yakin ada banyak banget mahasiswa UI dulu deh yang rantau, yang barangnya itu masih tinggalan di Jakarta, yang layaknya teman gue ini yang orang Sulawesi kan. Terus di situ gue berpikir, kalau itu yang jadi masalah mereka, berarti mereka ini butuh semacam jasa nih. Mereka butuh sebuah solusi berupa jasa, entah itu ngirimin barang, entah itu packingin barang, entah itu buat ya ngerautin motor-motornya deh gitu kan. Karena ada juga loh yang motornya itu mereka bawa dari kampung halaman dikirimin di Jakarta, dan itu buat operasional, tapi begitu mereka balik ke sana, kemarin belum sempat mereka bawa. Oke, dan sebelum gue benar-benar memikirkan itu lebih lanjut, gue tuh sempat ngajak juga salah satu teman gue yang udah lama gue kenal, dan kita sama-sama suka berwirausaha selama kuliah gitu kan. Dan akhirnya gue ajak dia, dan kita mulai berdiskusi di sana, mikirkan solusi yang visible untuk dilakukan, yang tentunya ya harus diakui ada uangnya juga, karena gue lagi nyari itu untuk jadi pemasukan sehari-hari. Gue coba survei pasarnya, mastiin dulu validasi marketnya, dan gue coba hitung-hitung keperluan operasional di awal-awal paling nggak untuk modal. Ya singkat cerita, setelah semua itu udah dirembukan, oh ini bisa dilakukan banget nih. Namanya Salman, teman gue, ini bisa dilakuin banget nih man sama kita, modalnya nggak terlalu besar gitu, dan nanti uangnya bisa kita putar-putar kembali gitu kan. Oke, ya udah, ini akhirnya momennya di tanggal 27 Juni, persiapan udah siap, dan kita mulai branding di sana, dan jadilah Titipin yang sekarang dikenal sama teman-teman gue. Oke, jadi kalau ditanya pesan apa yang mau disampaikan, jadi untuk memulai berwirausaha ya, gini, gue pengen ngutip salah satu perkataan yang mungkin ini udah teman-teman sering dengar ya. Jadi di saat mau bisnis, jalanin aja dulu. Iya, udah gitu aja. Iya, jadi waktu itu gue pernah juga ngikutin seminar yang bukan seminar, semacam apa ya? Iya seminar sih, ya bisa dibilang seminar. Yang waktu itu kebetulan kedatangan Bang Zaki, Ahmad Zaki yang CEO Bukalapak, foundernya Bukalapak ya. Jadi waktu itu gue ngedatengin acara yang dihadiri beliau juga, dan beliau berkata kalau ya ide itu murah gitu. Ya ide itu murah, yang mahal itu adalah eksekusinya gitu. Dan gue juga pernah baca buku yang ditulis sama John Doerr. Dia itu orang yang invest ke Google yang sampai berapa belas juta dolar gitu kan.
Dan di bukunya itu dia tulis ya salah satu kata mutiaranya dari dia juga bilang kalau idea is easy but execution is everything. Iya, jadi intinya itu lagi-lagi eksekusi. Jadi singkat aja buat teman-teman yang memang merasa melihat sebuah permasalahan dan kalian tahu solusinya gimana, jalanin aja dulu. Karena kayak yang gue bilang sebelumnya, kalau sejatinya sebuah bisnis adalah sebuah solusi dari suatu permasalahan gitu. Itu aja. Oke. Berikan komentar Anda tentang video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.